Ini buat semua karyawan ISL. Kedepannya daunnya ini tolong dipotongnya ini besar-besar ya. Jadi kita tidak pakai daun yang kecil lagi. Kita pakai daun yang besar, baik untuk nasi, baik untuk sate. Kita pakai daun yang besar. Nah, itu yang pertama sekali, pas daunnya itu dipotong ya, dipotong dari ini, dari tandanya ini, ya, dari yang besar ini pas kita potong nih. Nah, kita potong kan. Nah, ini contohnya ya. Nih kita potong. Nih kita ambil ukurannya berapa, satu lembar kertasnya itu berapa gitu, ukurannya segini. Nah, kita ambil segini, ya kan. Nah, baru kita tarik ininya. Nah, setelah itu sebelum dia ditumpuk ke daun yang lain, ini kita lap dulu nih. Kadang-kadang dia di daun ini ada lengket pasir-pasir, debu-debu, air basah dan sebagainya. Nah, ini harus kita lap dulu. Nah, oke. Setelah kita lap, baru kita letak di tumpukannya yang bakal dipakai. Jadi seperti itu ya. Untuk mengenai daun yang sudah dipotong, harus dilap dulu semuanya. Ini cara ngelap daun. Daun wajib dilap terus. Nanti akan saya sidak ke outlet-outlet. Ketika daunnya tidak bagus yang bakal dipakai, saya kasih peringatan ya, saya kasih SP ya. Karena saya udah sampaikan di grup nanti videonya. Di daunnya ini harus pastikan bersih, ya kan. Nah, kalau kayak gini, jangan kan orang lain, kita pun senang kalau makan pakai gini kan, karena dia bersih gitu. Nah, jadi jualan ini termakan sama kita, termakan juga sama orang. Jangan termakan sama orang tapi kita nggak sanggup makannya karena kotor, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Nah, di daun tuh, nah satu arah aja. Nah, mantap daunnya, mengkilat, bersih. Siapa sih yang nggak suka bersih gitu? Nggak ada yang nggak suka bersih. Semua orang suka kebersihan. Yang kayak gini nggak bisa kita pakai lagi satu lembar. Kalaupun ada yang kayak gini, tetap kita pakai, tapi kita nggak bisa satu lembar. So, ini contohnya nih ya. Nah, ini andaikan daun kita nih kecil kayak gini. Nah, ini nggak bisa. Ini segini aja nggak bisa dia, ya. Baik untuk sate ataupun untuk nasi. Nah, kita tambahin. Mau kita tambahin yang ini pun nggak apa-apa gitu. Nah, atau kayak gini susunnya. Atau kalau kira-kira masih kurang dia tambahin lagi. Gitu. Ini belum dilap kayaknya ya, apanya ya. Ini dilap. Nah, jadi kita itu minimal daunnya, kertasnya lebih banyak tertutupnya. Seperti ini contohnya. Jadi apa yang tutorial yang sudah saya sampaikan hari ini jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah ya. Nah, di daunnya itu harus banyak. Nah, minimal anggaplah 2 gitu. Nggak apa-apa, 2. Cukup 2 gitu. Nah, ini kan bagus juga. Jadi kelihatannya bagus, panasnya akan lebih berkurang terasanya di saat kita membungkus, panas kuahnya lebih kurang terasanya, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat konsumen juga lumayan bagus gitu. Ketimbang kita cuman pakai daun kecil aja satu. Nah, kayak gini, ini nggak bagus. Ini nggak bagus sekali gitu. Terus tangan juga panas megangnya gitu. Nah, jadi saya sampaikan, ini daun selalu harus yang lebar-lebar. Kedepannya kita beli daun yang besar, nggak pakai yang kecil lagi. Ini masih ada yang kecil, besok kita nggak pakai daun yang besar lagi. Kita khusus pakai daun yang khusus bungkus nasi. Jadi kita pakai juga buat sate gitu, karena biar lebih lebar dia. Itu yang pertama tentang daun ya. Ini saya sampaikan sekali lagi, harus selalu dilap. Setelah dipotong tadi lah dilap, baru kita tumpuk di sini. Nah, itu udah aman dia tuh gitu. Jadi jangan tidak dilap, karena di daun ini di saat ngambilnya itu ada lengket. Kadang batang pisangnya di pinggir jalan, banyak debu yang lengket di situ kan. Banyak pasir-pasir juga. Nah, makanya kita harus dilap. Nah, kan bersih. Nah, ya kan? Dilap. Pastikan juga kain lapnya juga bersih. Walaupun bentuknya jelek tapi bersih nggak apa-apa gitu. Nah, kan bagus.
Jadi enak kita orang memakannya, enak bukanya gitu ya. Ini tentang daun. Daunnya harus besar. Kalau nggak cukup satu, kasih dua. Nah ini kayak gini. Nah ini kalau bungkus nasi kan mantap kali nih, ya kan? Kita bungkus nasi kayak gini kan bagus nih. Orang makan juga enak, senang gitu ya. Tolong diperhatikan ya untuk tim ASL semuanya. Daun kecil-kecil dipakai, tapi didempet-dempet gitu. Jangan sedikit-sedikit daunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai api. Nah, apinya ini harus selalu ada di dekat bakaran. Jangan hanya di tengah ini aja. Jangan hanya di tengah itu aja. Nah, otomatis ini di sini juga harus ada api. Nah, di sini juga harus ada api. Karena kalau di tengah, dia nyendok kuah yang panasnya kan di sini. Susah nyendoknya. Gimana cara nyendoknya? Ini harus panasnya di sini, biar enak nyendoknya. Ya, Arya. Kalau di sini aja yang dikasih api, itu yang panas sini. Ya, gimana cara nyendoknya? Susah nggak? Iya. Nah, makanya di sini harus ada api. Dia enak nyendoknya sini kan? Nah, itu. Dan kita juga bisa bakar daging. Dagingnya juga bisa dibakar. Nah, kayak gini. Jadi jangan fokus hanya di situ aja, apinya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya apinya fokus hanya di sudut itu, nggak ada. Ya. Ini juga harus dikasih api. Karena kuahnya kita biar enak nyendoknya di sini. Yang panasnya di sini. Kalau di sini aja yang panas, nyendoknya susah. Nah, susah mengambil yang panas di sini. Susah kita. Kalau di sini enak. Gitu. Ya, itu tentang api. Memotong ketupat. Memotong ketupat ini pisaunya harus selalu diasah. Pisaunya harus selalu tajam. Fungsinya apa? Biar ketupatnya nggak hancur ketika kita potong. Kalau ketupatnya hancur, otomatis ketupatnya ini bernasi-nasi, dia jelek dia. Jadi ketupatnya ini pisaunya ini pastikan tajam. Coba kalian perhatikan di sate-sate lain, pisau ketupat ini tajam banget karena sering diasah. Tajam ya. Nah, ini kalau dia tajam, enak kita motongnya. Nah, ini juga masih kurang tajam nih. Nah, enak motongnya gitu. Nah, jadi nggak terlalu hancur dia. Nah, potongnya 2 kali aja. Ini satu. Udah. Nah, kan bagus dia. Ya kan? Jadi pastikan pisau potong ketupatnya ini selalu diasah tiap hari. Tiap hari diasah. Ya. Kalau perlu letak batu asahan satu di palung ini. Selalu diasah tiap hari. Jangan hanya sekali-sekali aja. Ini kalau dia nggak tajam, ketupatnya akan hancur saat dipotong. Ya, pembungkusan sudah saya sampaikan, tentang pembakaran sudah saya sampaikan. Ini arangnya terlalu banyak nih Arya. Ya sedikit-sedikit aja arangnya, tapi nggak mati. Gitu. Terlalu banyak nih. Jadi tuh tutorial cara membungkus sate, cara penyajiannya, cara pengambilannya, tolong diperhatikan ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tolong dipatuhi. Ini semua untuk kebersamaan dan untuk kemajuan kita bersama. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.